Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Malam itu, langit di atas Tel Aviv tampak biasa saja. Lampu-lampu kota masih menyala terang, lalu lintas berjalan seperti biasa, dan warga menjalani hidup mereka tanpa tahu bahwa dalam hitungan jam, semuanya akan berubah. Tapi jauh di tempat lain, di sebuah ruangan bawah tanah yang dijaga ketat di Teheran, Iran, sekelompok orang dengan wajah serius sedang menatap layar besar yang menampilkan citra satelit langsung. Di tengah mereka, berdiri seorang pria berjubah hitam, berjanggut putih, matanya dingin, dan tangannya menunjuk ke arah Tel Aviv di layar. Apapun yang terjadi malam ini, dunia tidak akan sama lagi, ucapnya pelan. Itulah Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Ketegangan telah lama membara. Namun, yang terjadi seminggu sebelumnya adalah pemicu ledakan besar. Serangan udara Israel menghantam konsulat Iran di Damaskus, Suriah, menewaskan sejumlah pejabat tinggi militer Garda Revolusi. Termasuk di antaranya adalah Jenderal Reza Al-Hamid, sosok legendaris yang disebut-sebut sebagai otak strategi perlawanan Iran terhadap Israel selama lebih dari 1 dekade. Berita kematian Jenderal Reza menyebar cepat. Rakyat Iran marah. Kota-kota di Iran dipenuhi lautan manusia berkabung. Bendera Israel dibakar di jalan-jalan. Para ulama berteriak dari mimbar-mimbar masjid, menyebut ini bukan sekadar provokasi, tapi deklarasi perang. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan langsung dari Khamenei di hadapan rakyat Iran. Kami tidak akan tinggal diam. Pembalasan akan datang. Dan dunia akan menyaksikan murka kami. Di sisi lain, Israel justru memperkuat posisinya. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menggelar konferensi pers dadakan. Dengan wajah serius, ia berkata, Israel tidak akan pernah meminta maaf karena membela diri. Jika Iran ingin bermain api, kami akan padamkan mereka dengan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Militer Israel langsung meningkatkan status siaga. Iron Dome, sistem pertahanan rudal andalan mereka, dinyalakan 24 jam penuh. Basis-basis militer di sekitar Tel Aviv, Ashdod, dan Haifa diperkuat. Tapi yang tidak mereka duga, serangan itu tidak akan datang dari satu arah saja. Beberapa hari kemudian, sejumlah anomali mulai terjadi. Pesawat-pesawat pengintai AS melaporkan pergerakan besar-besaran di Iran. Ada aktivitas luar biasa di pangkalan militer Kermanshah, Isfahan, dan Bandar Abbas. Puluhan rudal balistik terlihat dimuat ke kendaraan peluncur. Para analis CIA mulai panik. Presiden AS menerima laporan intelijen yang mengejutkan. Iran sedang menyiapkan serangan simultan ke Israel dalam waktu dekat. Tapi, terlalu banyak informasi. Dan seperti biasanya, kebanyakan hanya dianggap ancaman kosong. Dunia sudah terlalu sering mendengar gertakan Iran. Namun malam itu, segalanya berubah. Tepat pukul 00.27 waktu Israel, langit di atas Tel Aviv mendadak bergemuruh. Bukan suara petir, tapi suara ledakan dari kejauhan. Lalu disusul raungan sirine memekakan telinga. Warga berhamburan keluar rumah. Mereka bingung, panik. Tapi beberapa detik kemudian, langit berubah merah. Cahaya terang menyapu malam. Ratusan rudal balistik meluncur dari berbagai penjuru. Dari Iran langsung, dari Yaman lewat kelompok Houthi, dari Suriah, bahkan dari Lebanon lewat Hizbullah. Ini bukan ancaman. Ini adalah pembalasan. Operasi ini diberi nama Keadilan untuk Al-Quds. Di dalam bunker bawah tanah, komando militer Israel panik. Layar-layar radar dipenuhi titik merah. Operator Iron Dome bekerja mati-matian. Setiap 3 detik, sistem itu menembakkan rudal pencegat, tapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka tidak siap menghadapi serangan sebesar ini. Beberapa rudal menghantam area kosong.
Tapi sebagian menghantam pemukiman padat di Tel Aviv, menyebabkan ledakan besar. Rumah-rumah hancur. Mobil terbakar. Puluhan orang tewas seketika. Seorang ayah menggenggam erat tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa, berteriak histeris di tengah reruntuhan. Kenapa ini terjadi? Kami tak bersalah. Media internasional langsung menyiarkan breaking news. CNN, Al Jazeera, BBC, semuanya memotong siaran reguler mereka. Breaking news. Iran lancarkan serangan besar ke Israel. Ratusan rudal gempur Tel Aviv. Dunia dalam keadaan siaga tinggi. Di sosial media, tagar Iran versus Israel, World War III, dan Pray for Tel Aviv mendadak jadi trending global dalam waktu 30 menit. Tapi Iran belum selesai. Di TV nasional Iran, seorang juru bicara militer muncul sambil tersenyum. Apa yang kalian lihat hanyalah permulaan. Kami telah memperingatkan. Dan sekarang, kami menagih darah yang tertumpah. Israel akan merasakan apa itu keadilan yang tertunda. Gema seruan takbir mengguncang jalanan Teheran. Rakyat bersorak, menyebut malam itu sebagai malam pembalasan. Dan dunia hanya bisa terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Israel akan membalas? Apakah ini akan menjadi awal Perang Dunia III? Atau justru membuka jalan bagi kekuatan lain ikut terlibat? Asap tebal masih mengepul dari pusat kota Tel Aviv. Suara tangisan dan sirine ambulans menjadi paduan suara kelam yang menggantikan hiruk-pikuk kehidupan malam sebelumnya. Jalanan penuh puing, mayat ditutupi selimut darurat, dan tangan-tangan gemetar masih menggali reruntuhan dengan harapan menemukan keluarga yang tertimbun. Tel Aviv porak-poranda. Tak ada yang mengira Iran mampu melancarkan serangan sebrutal ini. Sistem Iron Dome, yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, ternyata tak terkalahkan. Serangan simultan dari berbagai penjuru membuat sistem itu lumpuh secara strategis. Di markas militer Israel, Jenderal Avi Cohen berteriak memukul meja. Ini bukan sekadar serangan. Ini invasi melalui udara. Mereka mengkoordinasikan ini dengan cerdas, dengan sangat cerdas. Sementara itu, di salah satu rumah sakit darurat, seorang bocah kecil bernama Yonatan, berusia 8 tahun, kehilangan satu kakinya akibat ledakan. Ia terus bertanya pada ibunya yang masih syok. "Ima, kenapa Iran benci kita?" Pertanyaan yang sederhana, namun jawabannya begitu rumit. Siaran televisi menampilkan wajah Perdana Menteri Netanyahu yang tampak lebih tua 10 tahun dari biasanya. Ia berdiri di podium darurat dengan latar belakang bendera Israel yang setengah tiang. Suaranya tegas, tapi terlihat ada ketakutan di matanya. Hari ini, Israel tidak hanya diserang, tapi martabat dan eksistensi kami sebagai sebuah negara dicoba dihancurkan. Kami akan membalas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat. Pidato itu langsung menyulut emosi warga Israel. Lusinan warga bersumpah untuk bergabung dengan militer secara sukarela. Ribuan pasukan cadangan dipanggil pulang. Namun di sisi lain, para analis militer dunia terkejut. Israel belum membalas secara langsung. Ini sangat tidak biasa. Mengapa? Fakta mengejutkan pun terkuak. Beberapa jam setelah serangan, Iran mengirimkan pesan diplomatik tertutup ke beberapa negara besar, termasuk Turki, Qatar, dan bahkan Rusia. Isinya, jika Israel melakukan balasan berskala penuh, kami akan membakar seluruh kawasan, mulai dari Tel Aviv hingga ke Dubai. Bahkan armada AS tidak akan luput. Sebuah ancaman yang tampaknya tidak main-main. Sebab tak lama kemudian, satelit militer Rusia dan AS menangkap pergerakan besar-besaran di pangkalan militer Iran di Natanz, Mashhad, dan Khuzestan. Bahkan beberapa dugaan menyebutkan Iran tengah menyiapkan rudal jarak jauh yang mampu menghantam pangkalan AS di Qatar dan Arab Saudi. Sementara itu, Hizbullah di Lebanon turut menyatakan dukungan penuh terhadap Iran. Dalam pidatonya, Hasan Nasrallah menyatakan, "Kami adalah bagian dari front ini. Jika satu peluru Israel melewati batas, maka kami akan menghujani utara Israel dengan roket kami." Dan benar saja. 47 menit setelah pernyataan itu,
Lebih dari 60 roket menghantam Galilea dan Haifa. Israel kini diserang dari dua arah. Dan dunia mulai menyadari bahwa ini lebih dari sekadar konflik dua negara. Ini adalah awal dari koalisi perlawanan terhadap dominasi Israel dan sekutunya. Dunia bereaksi. PBB mengadakan sidang darurat. Presiden AS mengeluarkan pernyataan mengecam serangan Iran tapi juga mendesak Israel untuk menahan diri. Kami berdiri bersama Israel. Tapi kami juga tidak ingin melihat kawasan ini berubah menjadi medan perang global. Namun diam-diam, Armada ke-6 Amerika telah bergerak dari Laut Tengah menuju kawasan Teluk. Drone-drone pengintai AS terlihat terbang rendah di atas Irak dan Suriah. Rusia? Mereka hanya mengeluarkan satu pernyataan. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri, tetapi kami memahami alasan Iran. Sebuah pernyataan ambigu yang membakar spekulasi. Apakah Rusia secara diam-diam mendukung Iran? Di balik layar, serangan cyber mulai dilancarkan. Server pemerintah Israel disusupi. Listrik di sebagian kawasan Yerusalem padam mendadak. ATM lumpuh. Bahkan sinyal GPS pesawat-pesawat sipil terganggu. Kepanikan menyebar. Bandara Ben Gurion ditutup. Ribuan warga asing dievakuasi. Turis-turis meninggalkan hotel-hotel. Tel Aviv berubah menjadi kota hantu dalam waktu kurang dari 12 jam. Dan yang lebih mencengangkan, muncul rekaman drone Iran yang berhasil merekam pusat komando militer Israel dari udara. Artinya, mereka sudah memiliki akses penuh ke wilayah udara Israel tanpa terdeteksi. Namun cerita paling mengejutkan datang dari dalam Israel sendiri. Seorang mantan perwira Mossad membocorkan dokumen bahwa Iran ternyata sudah menyusupkan mata-mata ke dalam sistem keamanan Israel selama bertahun-tahun. Serangan ini bukan hanya serangan militer. Ini hasil dari perang bayangan yang sudah lama berlangsung. Dengan kekacauan di luar dan kebocoran di dalam, Israel berada dalam posisi terlemah dalam 2 dekade terakhir. Dan tepat saat langit Tel Aviv kembali gelap, suara gemuruh kembali terdengar dari kejauhan. Serangan kedua dimulai. Rudal kembali meluncur. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih besar, lebih cepat, lebih mematikan. Dan di layar-layar radar Israel, sebuah titik besar muncul. Bukan rudal biasa, tapi Syahid 141, drone bunuh diri generasi baru yang selama ini hanya jadi rumor. Dan kini, ia sedang menuju jantung Tel Aviv. Langit Tel Aviv kembali berwarna merah menyala. Bukan karena matahari terbit, tapi karena kobaran api di seluruh penjuru kota. Drone Syahid 141 yang digadang-gadang hanya mitos, kini benar-benar terlihat melayang rendah di atas bangunan-bangunan penting, dengan suara mendesis yang menghantui. Salah satu drone itu melesat lurus ke arah gedung komando pusat militer Israel di Kiryat, dan meledak dengan dentuman yang menggetarkan jantung. Ledakan itu bukan hanya merobohkan bagian gedung, tapi juga menghancurkan kepercayaan bahwa Israel bisa mengendalikan keadaan. Dan di saat seluruh dunia menonton melalui siaran langsung, Iran merilis video resmi. Gambar Presiden Iran dan Panglima IRGC duduk berdampingan, dengan wajah dingin. Panglima itu berkata, "Ini adalah bagian kedua. Jika kalian masih ingin menantang, bagian ketiga akan menjadi yang terakhir. Kami tidak ingin perang, tapi kami siap menyelesaikannya." Israel tidak tinggal diam. Malam itu juga, Perdana Menteri Netanyahu mengadakan rapat darurat bersama seluruh pimpinan militer, intelijen, dan kabinet. Suasana ruangan itu sunyi, semua wajah tegang, mata memerah, sebagian tidak percaya mereka berada dalam situasi seperti ini. Ini sudah melewati batas. Dunia boleh menahan kami, tapi kami tidak akan menahan diri. Persiapkan operasi bayangan hitam. Saatnya menghapus ancaman dari peta. Apa itu operasi bayangan hitam? Sesuatu yang selama ini hanya ada di dokumen tingkat rahasia tertinggi. Sesuatu yang tidak melibatkan serangan biasa, tapi serangan nuklir taktis dengan daya rusak terbatas. Washington DC langsung geger. Presiden AS mendapat kabar bahwa Israel akan menggunakan senjata nuklir mini jika Iran tidak berhenti. Dunia langsung bergetar. PBB kembali menggelar sidang tengah malam. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Turki,
hingga Indonesia bersuara, "Hentikan! Jika Israel meluncurkan nuklir, maka tidak ada jalan kembali." Namun ketakutan itu bukan hanya soal Israel. Intelijen internasional menangkap sinyal radio rahasia dari pangkalan militer Iran di bawah tanah. Kode yang sama pernah digunakan pada tahun 2020 saat Iran hampir menyerang pangkalan AS di Irak. Apakah Iran juga bersiap menggunakan senjata pemusnah massal? Lebanon memanas. Hizbullah telah meluncurkan 300 roket ke wilayah utara Israel. Yaman membakar pelabuhan milik Uni Emirat Arab karena dianggap sekutu Israel. Pasukan milisi Syiah di Irak bergerak menuju perbatasan Yordania. Konflik telah menjalar. Tak hanya itu, China mengeluarkan pernyataan keras. "Kami akan melindungi stabilitas global dari tangan-tangan imperialis. Dunia tidak boleh dikendalikan oleh satu kelompok kecil." Rusia pun mulai menggerakkan kapal selam nuklirnya ke arah Laut Tengah. Media internasional menayangkan peta dunia yang diberi label titik-titik panas Perang Dunia III. Kembali ke Tel Aviv. Rakyat hidup dalam teror. Bunker penuh sesak. Persediaan makanan mulai habis. Anak-anak tak lagi menangis, mereka diam, menatap kosong. Sementara di sisi lain, rakyat Iran merayakan kemenangan sementara. Mereka menganggap ini sebagai keajaiban, pembalasan yang akhirnya terjadi. Tapi bahkan di tengah perayaan itu, mereka tahu, badai belum selesai. Seorang ulama di Teheran berdiri di atas mimbar dengan suara bergetar. "Hari ini kami menang secara militer. Tapi apa yang terjadi besok bisa jadi kehancuran kita semua." Sebuah rekaman rahasia bocor ke publik. Rekaman itu memperlihatkan percakapan antara pejabat tinggi Iran dan diplomat Cina. Isinya, "Jika Israel meluncurkan nuklir, maka kami akan aktifkan aliansi senyap." Aliansi senyap? Dalam hitungan jam, para pakar militer berspekulasi bahwa yang dimaksud adalah jaringan global kelompok pro-Iran di berbagai negara, sleeper cells, kelompok radikal, dan hacker-hacker elit. Dan dugaan itu benar. Dalam waktu bersamaan, sistem penerbangan Eropa kacau karena serangan siber. Bank sentral di Dubai lumpuh. Server militer NATO mengalami gangguan besar. Dan sinyal komunikasi satelit milik AS hilang selama 43 detik. Seluruh dunia kini merasa tidak ada tempat yang aman. Namun, di tengah kekacauan itu, harapan muncul dari tempat tak terduga. Negara-negara Islam moderat, termasuk Indonesia, Qatar, dan Turki, menginisiasi deklarasi perdamaian darurat. Mereka mengirimkan utusan langsung ke Teheran dan Tel Aviv. Salah satu utusan, seorang ulama ternama dari Indonesia, berdiri di atas puing-puing reruntuhan di Yerusalem dan berkata, "Apakah kita ingin membiarkan anak-anak kita tumbuh di atas abu, atau kita ingin mereka tumbuh dalam damai?" Pidato itu viral. Diputar lebih dari 200 juta kali di seluruh dunia. Menjadi simbol peringatan dan sekaligus harapan. Hingga akhirnya, detik-detik paling menegangkan dalam sejarah dunia pun tiba. Radar militer Iran menangkap sinyal rudal balistik dari arah Laut Tengah menuju Teheran. Waktu tempuh, 3 menit. Namun, rudal itu berbelok dan menghantam gurun kosong. Itu bukan serangan, tapi peringatan. Israel ingin menunjukkan bahwa mereka bisa, tapi tidak akan. Belum sekarang. Dan Iran tidak menanggapi. Mereka memilih diam. Dunia akhirnya menarik napas. Untuk sementara. Tapi tidak ada yang tahu, apakah ini akhir, atau hanya jeda sebelum kiamat. Dan perang bayangan antara dua kekuatan itu masih terus berlangsung. Di udara, di darat, di dunia maya, di pikiran seluruh umat manusia.